Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena nama-Nya. Kuasa-Nya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaan-Nya, dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah syukur hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari 1 Korintus pasal 13 ayat 3 yang menyatakan, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun, kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selebgram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan untuk melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami mohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami. Meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hari ulang tahun yang ke-38 untuk Persekutuan Teruna GPIB, kita akan mendalami firman Tuhan ini dengan subtema Teruna yang Misioner. Sebelum kita mengaplikasikan firman Tuhan ini untuk para teruna, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang muda. Percakapan Yesus dengan orang muda ini terkait dengan pertanyaan juga dari seorang muda yang memanggil dia guru. Guru yang baik, dia berulang kali mengatakan yang baik untuk guru. Pada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi berarti dia berpikir bahwa untuk hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia itu adalah syaratnya, dia pikir adalah berbuat baik. Tapi kita lihat di sini kemudian Yesus pun menjawab anak muda ini yang datang berlari-lari, bertanya kepada Yesus, dan kemudian kita tahu bahwa Yesus pun juga menjawab di dalam ayat yang ke-18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Karena tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Artinya sebenarnya Yesus mengatakan bahwa ini mau menegaskan tentang identitas Kristus, bahwa identitas Kristus ini menunjukkan bahwa memang dia memiliki keilahian dirinya, dan kebaikan atau keadaan tidak berdosa memang hanya milik Allah sendiri. Jadi
ini pun mau menjelaskan kepada si orang muda ini ketika dia mengatakan baik, guru yang baik, bahwa yang baik itu memang adalah hakikat atau substansi dari Allah sendiri yang menunjukkan bahwa itu adalah identitas diri Allah. Apa yang menarik dari percakapan Yesus dan orang muda ini, Bapak Ibu serta teruna-teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak pelayan teruna, dan juga adik-adik yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, dan juga untuk para pengurus serta adik-adik teruna yang juga ada di gereja ini. Pertanyaannya sebenarnya kita mau melihat bahwa si orang muda ini adalah orang yang kaya, dia punya harta benda yang banyak sekali. Tetapi dalam percakapan yang kita akan lihat dalam slide ini, dalam gambar ini, bahwa dari penampilan saja sudah memperlihatkan bahwa dia adalah memang seorang yang memiliki harta yang banyak, dan kemudian dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia bertanya tentang kehidupan yang kekal. Dalam slide yang kita lihat ternyata hatinya itu, next ya, hatinya itu melekat pada harta. Dia berpikir dengan kekayaannya itu, lalu dengan dia berbuat baik seperti yang juga dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini ada dalam Keluaran ya. Pasti adik-adik teruna ingat 10 firman Tuhan. Nah, ini Yesus pun mengulangi apa yang diingat oleh si anak muda ini, bahwa si anak muda ini memang berbuat baik, yaitu engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang tersebut, guru, semuanya itu sudah aku lakukan. Terus kemudian satu lagi ternyata, kata Yesus, juallah hartamu, lalu ikutlah aku. Kemudian dia sangat sedih sekali karena dia tidak mampu untuk menjual hartanya, lalu kemudian dia mengikuti Yesus dengan sungguh. Jadi yang menarik untuk kita memang dalam pembacaan berikutnya, Yesus menyebutkan, walaupun tidak menjadi bagian dari bacaan kita, menyebutkan, dikatakan mendengar perkataan itu, si orang muda ini jadi kecewa, dan kemudian lalu Yesus di ayat yang ke-23, saya mengajak kita membaca lebih lanjut. Lalu Yesus memandang muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu di sini kemudian Yesus mengatakan, ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat dalam gambar ini, kenapa Yesus memperlihatkan satu ilustrasi bahwa orang kaya ini sukar masuk surga, diibaratkan seperti unta yang masuk ke lubang jarum. Bukan lubang jarum yang kalau mama lagi jahit baju kita ya adik-adik ya. Misalnya adik-adik teruna punya kancing mau sekolah, waktu masih tatap muka mau sekolah, kancing bajunya copot, mama ambilin jarum, lalu ambil benang, lalu kemudian mama bantu kalian punya kancing dijahit lagi. Bukan jarum kecil seperti itu, bukan. Tapi kalau dari gambar ini kita melihat memang di Yerusalem itu ada pintu, ada 2 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu yang secara umum untuk lalu lalang orang untuk berjalan, untuk juga banyak hal yang mereka lakukan. Tapi di jam-jam tertentu itu kegiatan di sore hari khususnya, pintu gerbang utama ditutup, maka kemudian ada pintu kecil yang mirip atasnya seperti lubang jarum gitu pintu. Nah, orang yang masuk ke situ ketika sudah sore hari, kalau bawa unta dengan bawa banyak perbekalannya, maka perbekalannya itu semuanya harus diturunkan dulu, diturunkan, lalu kemudian baru untanya dibawa pelan-pelan sampai menunduk, lalu baru bisa masuk. Betapa sukarnya. Tapi bukan berarti siapa yang melarang, Yesus tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan. Saudara-saudara anak teruna silakan justru harus berprestasi, menjadi berkat bagi sesama. Silakan saudara-saudara menggali potensi untuk bisa menjadi berkat. Tetapi yang menjadi bukan yang mustahil, tetapi sukar sekali, karena seringkali akhirnya di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nah, artinya seperti tadi, begitu sulitnya itu unta itu masuk ke pintu lubang jarum, lalu kemudian akhirnya
membuat kita semuanya menyaksikan perkataan Yesus kepada anak muda yang memberi penjelasan tentang hidup kekal itu. Jadi dari slide ini mengenai orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus tidak berkata bahwa seorang yang kaya mustahil masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya mustahil, tetapi sukar sekali, karena akhirnya hidupnya itu lebih terikat kepada harta bendanya. Nah, Bapak, Ibu, serta adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam gambar seperti yang kita lihat berikut ini ada gambar seorang muda di tebing, dia sudah hampir jatuh, lalu kemudian satu tangannya hanya ada memegang ranting yang membuat dia tidak jatuh. Tangannya itu berat karena dia memegang sebuah harta. Padahal temannya sudah ngasih tangan, ayo ambil tanganku supaya engkau selamat. Tetapi dia sulit sekali untuk melepaskan hartanya itu supaya dia selamat menjangkau tangan dari temannya itu. Ini adalah gambaran yang memperlihatkan bahwa sungguh Yesus memahami kehidupan anak muda ini. Yesus melihat kenyataan bahwa hidup yang penting, yang paling penting, yang terjamin adalah hidup yang diserahkan kepada Allah. Jadi ini yang disampaikan untuk kita adik-adik teruna, bahwa hidup yang paling terjamin adalah hidup yang diserahkan kepada Allah. Aku sudah melakukan ini Tuhan, yaitu aku tidak membunuh, aku tidak berzinah, aku tidak mencuri, aku bahkan tidak pernah mengucapkan saksi dusta, bahkan aku tidak pernah meliciki atau mencurangi orang lain dengan haknya. Bahkan aku menghormati papa dan mama, itu sudah aku lakukan semua. Tapi apa? Masih ada sesuatu hal yang belum membuat dia bisa layak masuk surga. Karena apa? Dia lakukan ini hanya sekedar sebagai bagian dari peraturan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, dan dia tidak sungguh-sungguh mengasihi orang tua, dia tidak sungguh-sungguh untuk mengasihi sesamanya. Lalu kemudian yang paling menjamin hidupmu adalah bagaimana engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Allah. Ini sulit ya Bapak Ibu Saudara dan adik-adik teruna, ketika Allah selalu berbicara kepada adik-adik teruna dalam ibadah-ibadah IMPT hari Minggu. Kita percaya bahwa selalu ada tangan Allah yang terulur untuk anak-anak teruna. Dalam slide ini kita lihat bahwa Allah selalu bercakap-cakap, Allah selalu mau menjangkau kita semuanya. Dan ini yang membuat kita berarti harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Kita belajar dari ketika Yesus masa remaja bersama Yesus. Dia sering ada di bait Allah. Masa remaja bersama dengan Yesus adalah masa di mana kita lihat bahwa Yesus pun dalam perjalanan hidupnya ketika masih bersama dengan Yusuf, dia ikut benar-benar bekerja sebagai seorang anak yang taat kepada ayahnya, dan juga bercakap-cakap dengan ibunya, akrab dengan persekutuannya. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia mengasihi orang tuanya dengan sungguh. Dalam slide ini kita lihat bagaimana Yesus bercakap-cakap di masa mudanya juga dengan bersama-sama berdiskusi di bait Allah. Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, dan itu merupakan bagian dari pendidikan Yesus yang terjadi dari masa anak kecil, dari masa kemudian dia remaja. Karena orang Yahudi memang memiliki tempat pendidikan dengan tingkatan-tingkatan. Seperti kalau kita di TK, SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Yesus pun mengikuti pendidikan di sinagoge. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian pertemuan atau perjumpaan Yesus dengan sesama, dan juga perlu merupakan menghormati orang tua. Jadi ketika kita menghormati orang tua, itu merupakan bentuk dari realitas kita menghormati Allah dalam percakapan-percakapan. Dalam gambar ini kita melihat bahwa kebutuhan kita adalah anak-anak teruna kita ini punya hati yang sangat akrab dengan Tuhan. Kita lihat seolah-olah Yesus sedang merangkul anak-anak teruna kita. Kita membutuhkan anak-anak teruna itu berjalan bersama dengan Yesus. Dan kemudian kita juga mengimani bahwa ketika Yesus dalam masa remaja pun, dia seperti tadi saya katakan, dia tinggal di bait Allah. Nah, dalam aplikasi firman Tuhan ini bagi teruna yang dikasihi Tuhan Yesus,
kalau kita lihat dari perkataan Yesus bilang begini, jualah hartamu, apa yang kau miliki, pergi, katanya pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Sebenarnya perkataan ini Yesus ini mau menguji kesungguhan daripada orang muda ini. Mau nggak dia menjual hartanya untuk orang miskin? Tapi kenyataannya kemudian ia tidak melakukan tersebut. Ia tidak mau mengikut Yesus, ia tidak mau menjual harta bendanya untuk diserahkan kepada orang-orang miskin. Jadi merupakan satu contoh bahwa ketika kita mengikut Yesus, apakah kita mau ikut Yesus karena disuruh oleh papa dan mama saja? Ibadah mau ibadah, kita selalu didorong oleh papa dan mama, tapi tidak dari kehendak hati. Itu yang perlu ditanamkan terus dalam kehidupan kita teruna. Belajar, ya oke, disuruh papa dan mama. Kemudian pada akhirnya kita sudah otomatis sendiri untuk mengikuti ibadah-ibadah IPT. Kita membutuhkan papa dan mama untuk menjadi memang profil atau teladan yang kemudian mengingatkan anak-anak kita. Seperti contohnya kondisi ada anak teruna yang berbagai macam alasan untuk tidak mau bergabung dengan berbagai juga contoh malu, contoh apapun juga dia ucapkan. Tetapi dengan berbagai macam cara pun orang tua harus berupaya terus. Oke, kau malu di tempat ini, dalam persekutuan ini, kamu tetap harus bergantung dan juga ada di tempat yang dalam persekutuan yang lain, dengan teruna yang lain. Dan itu harus terus diupayakan, didorong, dan jadi ini adalah himbauan bagi papa dan mama. Jangan pernah berhenti untuk terus membuat anak-anak kita untuk bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Nah, sekarang terunanya juga kemudian tidak harus terus-menerus didorong oleh papa dan mama, tetapi anak-anak kita harus punya dari dalam sendiri. Oke, sudah jam 8 harus bersiap-siap untuk ibadah persekutuan teruna jam 9. Karena kakak-kakak layanku sudah mempersiapkan dengan baik sekali. Mereka sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh agar ada terjadi pertemuan antara adik-adik teruna kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus serta adik-adik terkasih, jadi ketika Yesus berkata kepada si anak muda ini untuk menjual hartanya untuk diberikan kepada orang miskin, kalau kita lihat dalam slide ini, Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi inilah seringkali iman kita ini masih iman anak kecil sekali gitu ya. Bukan iman seperti orang muda yang juga ditantang oleh Yesus. Tuhan itu sebenarnya tidak pernah mengambil sesuatu tanpa ia menyediakan yang jauh lebih baik untuk kita. Jadi kalau anak teruna merasa bahwa segala sesuatu yang diminta kepada papa dan mama, lalu kemudian mereka juga belum lakukan itu, penuhi itu, kita tahu bahwa kasih papa dan mama pun juga mengetahui apa yang paling baik untuk anak-anaknya terkasih. Dengan demikian, ketika mari adik-adik teruna, kita mau menjangkau kasih Tuhan, tangan kita mau kita ulurkan kepada Tuhan, lalu kemudian kita mau menjadi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih. Dengan orang yang dipenuhi dengan kasih, maka kemudian kita berharap kita akan menjadi teruna-teruna yang mampu untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tahu bahwa di sekitar kita yang kelihatan ini, tapi justru yang paling penting adalah yang tidak kelihatan. Apa artinya? Hidup yang kekal yang dibutuhkan anak muda ini. Anak teruna, kita percaya, sedang dipersiapkan untuk memasuki hidup yang kekal ini. Ini adalah beberapa kegiatan dari slide teruna kita. Kalau kita perhatikan, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teruna. Ini apa artinya? Kakak-kakak layan ini mendampingi anak-anak teruna kita untuk mereka juga dibekali, kakak pelayan terus dibekali supaya bisa mampu mendampingi, bisa memberikan pengarahan dan ajaran yang baik kepada anak-anak kita, kepada teruna. Bahkan kemudian setelah kakak-kakak teruna itu juga dibekali dengan pembinaan, dengan segala persiapan yang baik oleh kakak-kakak pelayan teruna yang benar-benar mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, maka kemudian kita lihat bahwa di jemaat GPIB Bukit Sentul pun mereka tidak hanya berada di dalam lingkungan satu pelayanan kita, tapi kita lihat mereka terus keluar. Ini adalah mau mengajak juga para orang tua yang juga belum membawa anak-anak mereka untuk
hadir di ibadah PT, kalau kita perhatikan bahwa jemaat di GPIB Bukit Sentul Bogor benar-benar telah mempersiapkan teruna-terunanya menjadi teruna yang misioner. Mereka melayani di gereja lain, mereka hadir menyampaikan pujian, mereka ikut terlibat bersaksi, mereka melakukan pelayanan-pelayanan dalam ibadah-ibadah dengan kreativitas, dengan mempersiapkan anak-anak teruna ini menjadi generasi gereja. Kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah anak-anak teruna kita yang sedang mempersiapkan hatinya, yang mempersiapkan hidupnya, bukan hanya mempersiapkan hidup untuk masa depan supaya mereka menjadi kaya raya secara materi, tetapi mereka kaya raya secara iman. Iman mereka semakin diperkaya, iman mereka semakin diperkuat, iman mereka semakin diperkokoh melalui kegiatan aktivitas-aktivitas ini. Kita lihat Bapak Ibu terkasih bahwa inilah teruna-teruna misioner yang sedang dipersiapkan melalui aktivitas di dalam gedung gereja, di luar gedung gereja. Mereka bersaksi melalui kegiatan macam-macam yang telah dipersiapkan. Dan melalui berbagai semuanya, kita lihat terus bahwa ini adalah contoh-contoh bahwa ketika mereka beribadah dalam gedung gereja, gedung di sebuah pondok yang namanya Pondok Oikumene, mereka bersaksi bersama-sama, mereka memiliki wajah yang dengan sukacita berkumpul ketika masa-masa sebelum pandemik. Nah, kalau Bapak Ibu terkasih, perhatikanlah, saya memberikan waktu Bapak Ibu, khususnya juga Jemaat Bukit Sentul, untuk bersyukur bahwa jemaat kita, yaitu Bukit Sentul, telah mempersiapkan teruna kita menjadi teruna yang misioner. Mari kita lihat gambar-gambar ini. Kalau kita perhatikan gambar terakhir ini Bapak Ibu terkasih, jangan khawatir, bahkan marilah bawalah adik-adik teruna kita, anak-anak teruna kita yang dipersiapkan untuk menjadi berkat. Teruna menjadi berkat, teruna yang menjadi teruna-teruna yang misioner. Jadi mereka ada di tangan kakak-kakak pelayan yang baik, mereka ada dibina oleh kakak-kakak pelayan yang memiliki hati untuk benar-benar melayani Tuhan. Dengan demikian, kita bersyukur untuk kehadiran kakak pelayan, kita bersyukur untuk kehadiran orang tua yang terus menopang, terus mendorong, dan kita bersyukur untuk kehadiran adik-adik teruna yang mau bersedia untuk hadir dalam ibadah, untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian Tuhan berkati, ketika Tuhan berkati apapun yang kalian miliki, saudara-saudara miliki, dengan harta, dengan segala sesuatu yang diberkati oleh karena Tuhan berkenan, maka biarlah itu juga menjadi bagian bagaimana kita terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Selamat untuk hari ulang tahun Persekutuan Teruna. Tuhan berkati untuk menjadi teruna-teruna yang misioner. Selamat juga untuk kakak-kakak pelayan dan juga orang tua yang selalu menopang, mendukung, membimbing. Tuhan menjadikan kehidupan jemaat di Bukit Sentul akan semakin diberkati dengan kehadiran kakak-kakak pelayan dan juga adik-adik teruna yang akan menjadi generasi penerus bagi gereja ini. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan yang berhidup terjaga Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan dan kekudusan dalam Yesus hidupku. Jemaat terkasih, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman rasuli. Dengan hati dan mulut serta sikap sempurna, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, kita akan bersama menaikkan doa syafaat yang akan didahului oleh kakak pelayan teruna. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita baru yang Tuhan sudah hadirkan buat kami masing-masing. Biarlah Tuhan, ketika kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, ketika kami pun juga diberikan kekuatan, bahkan sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini, biarlah Tuhan itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai dan menolong bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tuhan tahu saat ini sudah terjadi bencana alam, baik itu gempa bumi, longsor, banjir di tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang boleh mengalir melalui bencana alam yang kami rasakan. Tuhan tolong para pengungsi, Tuhan tolong para petugas yang mengambil alih untuk menangani bencana ini. Mereka mau menolong masyarakat, tapi biarlah Tuhan, masyarakat pun juga boleh menyadari pertolongan dari Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni kesalahan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kami pun boleh belajar, bahkan terus bersyukur melalui bencana yang Tuhan sudah izinkan kami boleh rasakan. Saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari mulai presiden sampai golongan yang terendah, yaitu RT dan RW sekitar kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menyertai, memampukan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, tanpa ada korupsi. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati proses pendistribusian vaksin yang sedang berjalan. Biarlah Tuhan, kami pun di tengah pandemi COVID-19 ini boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan melalui pemerintah bangsa dan negara kami. Saat itu Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja, terutama gereja di dunia, di Indonesia, dan khususnya GPIB Bukit Sentul. Tuhan berkati pendeta dan keluarga, majelis dan keluarga. Tuhan juga berkati komisi, pengurus pelkat, karyawan gereja. Biarlah Tuhan, pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati panitia, khususnya panitia pengadaan gedung gereja. Biarlah Engkau mengutus para donatur, Engkau juga memberkati semua prosesnya, sehingga kami Tuhan, GPIB Bukit Sentul, mempunyai gedung gereja yang boleh dipakai, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Inilah doa syukur kami untuk bangsa, negara, dan gereja kami. Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih ya Allah kami, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar doa yang dinaikkan oleh kakak persekutuan teruna, di mana kakak pelayan kami ini Tuhan akan juga menaikkan syukur kepada Tuhan bersama dengan adik-adik teruna, bersama dengan kami semua gerejamu di tengah-tengah hari ulang tahun yang ke-38. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dari hati kami ya Tuhan, karena selama 38 tahun
Sudah ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari ini melayani Tuhan karena mereka telah dipersiapkan dari sejak awal sebagai teruna-teruna yang takut akan Tuhan dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan di dalam rumahmu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kakak-kakak persekutuan teruna, di mana kakak pelayan yang telah Tuhan hadirkan. Mereka telah berjerih lelah tanpa mereka sadari tangan Tuhanlah yang telah membuat mereka mampu untuk bisa mempersiapkan generasi muda menjadi pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam gereja dan berbagai macam tempat. Dan inilah syukur kami bahwa kakak pelayan kami pun juga yang menyadari bahwa hidup mereka sungguh juga akan ditopang, ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai pribadi dan sebagai keluarga saat mereka pun dengan sungguh-sungguh melayani adik-adik teruna kami. Tuhan Yesus, di tengah ungkapan syukur kami ini, kami tetap terus mau menaikkan permohonan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan terus berikan semangat bagi kakak-kakak pelayan teruna untuk mendampingi dan menyampaikan kabar baik firman Tuhan kepada adik-adik teruna kami. Dan biarlah untuk anak-anak teruna, mereka pun juga diberkati di tengah pendidikan, dalam pergaulan, dapat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahkan mereka akan diberkati dalam masa depan mereka. Tuhan Yesus berkati orang tua yang juga dengan tidak pernah berhentinya mencari cara agar anak-anak terkasih mereka mau bergabung, mau hadir, dan berupaya untuk mereka pun juga memiliki hubungan relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan berkati bagi teruna yang juga belum dapat bergabung, bahkan orang tua yang juga masih terus belum berupaya untuk mengajak anak-anak terkasih mereka untuk ikut bergabung. Tuhan juga sertai para orang tua agar mereka pun juga bisa terdorong membawa anak mereka ke tempat yang Tuhan sediakan di tengah-tengah jemaat, khususnya jemaat Bukit Sentul, untuk mereka bersama-sama bersekutu. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami percaya Tuhan, mereka pun akan terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dengan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak pelayan teruna bersama dengan adik-adik teruna. Di tengah syukur kami bersama kakak pelayan teruna dan juga adik-adik dan orang tua, kami berdoa untuk jemaat kami berdoa untuk sektor 1 keluarga Fadia Mustamu dan keluarga Uwungan Embang. Di sektor 2, keluarga Tampu Bolong Sumirat dan juga keluarga Cornelis Kalalu. Dan sektor 3, keluarga Sihaan Tanamal serta keluarga Trivena Payau. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan biarlah tetap dirasakan oleh keluarga kekasih kami yang kami telah sebutkan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak kami sebutkan dalam doa ini, tapi mereka dalam pergumulan sakit, pergumulan oleh karena terdampak ekonomi masa pandemi ini, pergumulan untuk hal yang mereka sedang alami di tengah keluarga dalam hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan kakak dan adik, maka kami berdoa Tuhan pulihkanlah kondisi ini supaya seluruh jemaat-Mu tetap hidup dalam pertolongan Tuhan, dalam damai Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran tanggal 31 Januari ini hingga 6 Februari. Untuk Bapak Ferry Hutauruk, Ibu Evi Mary Pardede, dan Ibu Frolin Peters. Dalam kasih-Mu, Engkau tetap menjaga dan memberkati supaya mereka sehat dan juga panjang umur, dan mereka selalu juga jadi berkat bagi sesama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Frengel Panto dan Ibu Rini Ering. Dalam usia perkawinan mereka, Tuhan berkati supaya mereka bertambah berkat untuk mendidik, merawat anak-anak, untuk memberkati mereka dengan harapan-harapan yang mereka dambakan, yang mereka doakan, yang mereka sedang gumuli bersama dengan Tuhan. Biar Engkau berkati keluarga Bapak Frengel Panto dan Ibu Rini Ering dalam permohonan mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena biarlah pertambahan dari usia perkawinan ini akan membuat mereka semakin menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat. Kami teringat untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami doakan Oma Konstan Korputi Item, Opa Yopi Dumano, Ibu Konstans Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianenia, dan Bapak Yohanes Ermas Petela, serta Bapak Jimmy Sumakut, serta Oma Pangke dan Ibu Telma Laluyan Palending.
Dalam kasih-Mu Tuhan memberkati mereka sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan daripada Tuhan di tengah mengalami pemulihan untuk kesehatan yang sedang terus dilakukan bersama dengan keluarga. Bapa di surga, inilah syukur kami bersama dengan presbiter bertugas, bersama dengan pemandu lagu, organistik multimedia, dan pegawai gereja. Kasih setia Tuhan memberkati semua yang telah melayani Tuhan, jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan menolong, mengangkat mereka, menopang mereka, dan memberkati hidup mereka. Inilah doa permohonan dan syukur kami ya Allah. Dalam syukur kami untuk seluruh kehidupan kakak pelayan, adik-adik teruna, dan juga orang tua. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pelkat PT dengan judul Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan, untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku. Terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jalan aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret. Menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebtik, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial
mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah Melodi Mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan Teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian amanat pengutusan ini pun juga kita akan melihat kegiatan pelayanan persekutuan teruna selama masa pandemi, serta ajakan bagi adik-adik semua yang masih belum ikut bergabung, dan juga ajakan bagi para orang tua untuk terus mendampingi anak-anak teruna kita.
Yuk sama-sama kita warnai dunia lewat Pelkat Teruna. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.